Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sasi Sesa Prameswari Suryo Yuwono atau akrab disapa sebagai Sesa. Saya merupakan mahasiswi semester 6 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya sangat senang sekali karena di video hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman terkait apa saja yang saya pelajari selama satu semester mengikuti mata kuliah psikologi dakwah. Yap, teman-teman tidak salah dengar bahwasannya di ilmu psikologi ada yang namanya psikologi dakwah. Psikologi dakwah sendiri bertujuan untuk menghayati dan memahami isi ajaran Islam dalam kehidupan kejiwaan seseorang. Adapun materi yang akan saya bahas di video hari ini yakni mengenai peran etika kerja Islami untuk membangun profesionalisme kerja pada peserta magang. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, let's go started. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya seiring dengan meningkatnya peran akan sumber daya manusia, maka etika kerja ini menjadi salah satu pokok permasalahan yang cukup unik untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut. Hal ini dikarenakan sebagai aset perusahaan, sumber daya manusia ini merupakan faktor utama yang berperan sebagai subjek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional di dalam suatu perusahaan. Selain itu, perusahaan dengan pandangan untuk maju ini akan membutuhkan karyawan dengan etika kerja yang tinggi. Ini dikarenakan etika kerja yang tinggi berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia serta peralatan yang tersedia di perusahaan tersebut. Lalu jika kita melihat pengertian dari etika itu sendiri, sejatinya etika ini berakar dari kata etos yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku individu terhadap apa yang sedang dilakukannya. Maka dapat dikatakan bahwasannya etika kerja ini menjadi cerminan dari perilaku dan sikap individu dalam berbagai aspek pekerjaan. Oleh karena itu, dapat didefinisikan bahwasannya etika kerja ini merupakan dasar perilaku yang paling utama dalam diri individu mengenai pandangan benar atau salah. Sehingga nantinya etika kerja ini akan menjadi cerminan sudah sejauh mana individu tersebut dapat menilai pekerjaan yang sedang ia lakukan. Dalam pandangan Islam sendiri, terdapat sebuah konsep mengenai etika kerja, yakni etika kerja Islami. Secara lebih lanjut, etika kerja Islami yang terdapat dalam Al-Quran ini terpancar dari sistem keimanan atau akidah Islam yang berkenaan dengan kerja, sehingga dalam jangka panjang dapat menciptakan dasar yang kokoh dalam diri individu. Hal ini dikarenakan etika kerja Islami ini menganjurkan individu untuk melakukan setiap pekerjaan dengan dilandasi niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menganggap segala usaha yang dilakukan ini sebagai bentuk ibadah dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, Sunnah, dan juga hadis. Adapun ciri dari etika kerja Islami yang pertama yakni baik dan bermanfaat. Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi setiap individu, agar setiap pekerjaan yang dilakukan ini mampu memberikan nilai tambah dan mengangkat derajat dari manusia itu sendiri baik secara individu maupun kelompok. Lalu kerja keras, tekun, dan juga kreatif, yakni mengerahkan segenap daya dan kemampuan yang ada dalam merealisasikan setiap pekerjaan yang baik, dikarenakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah menyediakan fasilitas yang diperlukan. Tinggal peran dari manusia itu sendiri untuk memobilisasi serta mendayagunakan secara optimal dalam rangka melaksanakan apa yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga yakni konsisten dan istiqomah, yakni kebaikan yang ditampilkan dalam keteguhan dan kesabaran sehingga menghasilkan sesuatu yang maksimal berupa sistem yang baik, jujur, dan juga terbuka. Lalu perilaku etika kerja bagi individu ini tentu menjadi sebuah hal yang dasar dan penting, terlebih ketika diimbangi dengan profesionalisme kerja yang baik. Hal ini dikarenakan profesionalisme kerja sangat ditentukan dengan tingkat kemampuan individu yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Secara lebih lanjut, profesionalisme itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh individu dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang dan tingkatan yang sesuai antara kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dengan kebutuhan tugas, serta antara kemampuan dengan kebutuhan tugas dalam membentuk karyawan yang profesional. Sejatinya terdapat 3 watak kerja karyawan yang profesional, yakni
bekerja dengan beritikat untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya sebuah kehormatan profesi yang digeluti dengan tetap mendapat imbalan sesuai dengan profesi yang dilakukannya. Lalu bekerja dengan dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan garis miring atau pelatihan, serta bekerja dengan diukur oleh kualitas teknis dan juga moral. Pada poin kedua, dalam watak kerja karyawan yang profesional, dijelaskan bahwasannya bekerja harus dilandasi dengan kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan garis miring atau pelatihan. Adapun pendidikan dan garis miring atau pelatihan yang dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan melaksanakan magang. Secara lebih lanjut, magang ini dianggap sebagai sebuah proses belajar di mana individu yang telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan akan dihadapkan dengan apa yang terjadi di lapangan atau di dunia nyata guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian, tentu setiap peserta magang harus memiliki beberapa kompetensi yang berhubungan dengan teori dan praktik pembelajaran agar dapat mengikuti dan memahami kegiatan kerja yang dilakukan di dunia usaha, sehingga mendapatkan sesuatu yang baik dan berguna bagi dirinya, terutama dalam ranah pendidikan dan pembentukan karir individu untuk kedepannya. Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bersama bahwasannya pengaruh Islam ini sangat besar terutama dalam kehidupan sehari-hari, apalagi perihal magang. Oleh karena itu, peran etika kerja Islami untuk membangun profesionalisme kerja pada para peserta magang sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan output yang nantinya dihasilkan akan sangat berguna bagi para peserta magang, seperti dapat menjadi pribadi yang jujur, produktif, bertanggung jawab, memperlakukan orang lain dengan adil, serta peduli terhadap kebutuhan sesama, di samping dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Ini dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga hasil yang diperoleh ini lebih baik. Oke, itu tadi adalah video pembahasan mengenai peran etika kerja Islami untuk membangun profesionalisme kerja pada peserta magang. Thank you for watching. If you have any thought about this topic, please comment down below, let me know about it. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.